Digital branding pada era marketing 4.0 atau 4.0 ini sudah bagian yang kelima. Wah, ilmunya banyak sekali dan Anda kalau kemarin-kemarin sudah mengikuti perbincangan kita, jangan sampai hari ini ketinggalan ya. Tetap stay tune baik Anda yang saat ini sedang mendengarkan lewat streaming ataupun lewat YouTube channel atau mungkin lewat Twitter, Facebook ataupun Instagram Suara Sidoarjo atau mungkin melalui podcasting atau mungkin Anda yang saat ini sedang mendengarkan juga lewat beberapa aplikasi yang mungkin sudah Anda unduh di Play Store ya. Dan pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber setia kita. Waduh, ini saya ngefans lama-lama dengan Pak Idam ini. Karena ilmunya luar biasa. Kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad Idam Ashari, sahabat ya, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Selamat pagi Pak Idam. Pagi Mbak Tika. Apa kabar lo? Ini kok mendengung ya? Mendengung ya? Iya, kok cuma suara Mbak Tika jelas ini. Oh, oke. Iya, apa kabar Pak Idam pagi ini? Baik. Baik ya. Mbak Tika juga ya? Sehat Alhamdulillah, ya? sehat dong. Masih belum kurus nih, Ya. berarti sehat. Oke, Pak Idam, ini langsung saja karena sepertinya sudah banyak yang menunggu kita ya. Iya, banyak nih di komen YouTube. Sudah ramai pagi-pagi YouTube-nya Suara Sidoarjo. Baik, jadi kini kita sudah bahas ke bagian yang kelima ya tentang digital branding. Betul. Wah, udah kelima ya? Sudah kelima ya. Nggak terasa begitu banyaknya ternyata ilmu tentang digital bisnis begitu ya. Ya, terutama yang marketing 4.0 Mbak Tika. Terutama yang marketing 4.0. Juang banget. Oke, jadi mungkin kita bisa review sedikit dan melanjutkan kembali tentang pembahasan kita pagi ini Pak Idam, silahkan. Sebelum kita masuk ke topik Mbak Tika, ini ada yang menarik nih. Apa nih? Jadi 2 hari lalu saya ngeliat Instagram, loh kok like orang lain nggak keluar ya username-nya gitu. Mbak Tika pasti perhatikan. Jadi begini, jadi emang Instagram pernah kasih announcement beberapa minggu lalu bahwa orang lain nggak bisa like siapa yang nge-like gitu ya. Misalnya Mbak Tika punya akun Atika Amzar ya? Iya. Atika Amzar ya? Iya. Yang like pasti banyak dong, ada si A, si B, si C, si D. Nah ini nggak kasih lihat si A sampai D, nggak kasih lihat dulu kan, dilihat ya ada berapa 6 ya. Nah sekarang lucu gitu, jadi cuma dikasih lihat. Jadi ada 3 kategori nih saya perhatikan ya. Ada satu yang like-nya mungkin sedikit, mungkin kurang dari 100 mungkin ya. Like by misalnya Atika and others, orang lainnya others gitu. Othersnya yang itu nggak kategori kelihatan kedua gitu saya ya? lihat ya, saya ngelihat Instagram yang lain yang lebih mature atau perusahaan besar mungkin, atau yang influencer yang followernya jutaan mungkin. Jadi like by Atika and thousands of others. Mungkin 100 ini kayaknya. Jadi kita nggak bisa lihat Mbak, kecuali diri kita sendiri siapa aja yang ngelihat gitu ya. Nah yang ketiga ada nih, saya perhatikan nih 2 hari lalu, like by thousands of people. Wah ini banyak nih, kayaknya 1000 lebih yang like. Iya. Tapi, nah ini tujuannya apa? Tujuannya supaya orang nggak nguber-nguber like yang banyak gitu ya. Jadi saya posting, like-nya cuma satu ya gitu ya. Pasti pernah ngalamin ya, saya pernah ngalamin juga sih. Posting kok nggak ada yang like gitu ya, kosong gitu ya, sampai seharian nggak ada yang like gitu ya. Nah itu untuk menghindari itu. Dan lagi pula juga menghindari kan banyak sekarang tool-tool yang beli follower, tool apa ya, dulu kan banyak saya tuh beli follower, bahkan beli like ya. Ada tool yang saya pernah pakai tuh, cuman bukan buat akun pribadi saya, akun jualan. Makanya saya ikutin akun jualan saya, like-nya cukup banyak sih, cuman ada yang followernya bisa dibeli, bahkan komennya bisa otomatis Mbak. Cuma lucu, oke gitu aja. Jadi nggak ada engagement ya, bahkan bahasa Inggris gitu. Lo kok yang nanya bahasa Indonesia, jawab bahasa Inggris, artinya tuh akun ini pakai tool gitu ya. Jadi itu menandakan bahwa Instagram itu mengarahkan kita untuk beriklan. Curang ya. Jadi kan emang semakin ternyata triknya ya. Saya 2 bulan lalu ngiklan Instagram. Akun startup digital saya, Ruang Dokter, 200.000. Itu Facebook ya, 200.000 cuma dapat 200 follower. Itu kan sedikit banget, 200 follower. Artinya mahal ya, kali aja gitu. Kalau mau follower banyak kali aja 200.000 kali berapa. Itu pun seluruh Indonesia ya, nggak menyasar ke berbagai kota. Nah itu semakin sulit ya iklan.
Nah, makanya di marketing 4.0 ini, Mbak Tika, penekanan di konten marketing. Nah, itu penting, konten marketing. Jadi tidak melulu beriklan. Kita harus berinovasi. Kita harus ciptakan anxiety and desire. Ini contohnya Suara Sidoarjo nih, Radio Suara Sidoarjo. Saya pikir Radio Sidoarjo udah nyiptain anxiety and desire, bukan anxiety ya, desire, saya pikir impian. Kenapa Mbak? Ya. Karena lagu-lagunya tuh era 90-an ya kebanyakan ya. Bener ya? Iya kayaknya, iya di jam-jam tertentu sih. Saya hafal semua tuh. Karena sebenarnya hafal era 90-an. Paling banyak. Saya masih banyak. Iya. Karena itu desire Mbak, seperti film yang pernah saya utarakan, film Dilan ya, Dilan 1960. Desire, artinya orang rindu lagu-lagu lama Mbak. Gitu ya, sudah bosan dengan lagu-lagu baru gitu ya. Mungkin dulu eranya apa ya? Bukan eranya YouTube, bukan eranya orang gampang aja buat lagu terus terkenal melalui YouTube seperti Justin Bieber gitu ya. Justin Bieber dari YouTube terkenalnya. Dulu eranya panggung, Mbak. Jadi manggung dulu, bersusah payah dulu, baru terkenal. Manggung di tempat yang besar, keliling kota. Sekarang udah tinggal modal YouTube, terkenal. Tapi bagus sih. Jadi kita generasi muda itu bisa berekspresi ya, dengan cara yang mudah gitu. Nah, kita masuk ke topik, Mbak Tika. Jadi ini digital branding dengan topik besar digital business series. Jadi digital business ini tidak melulu digital marketing. Nanti dari awalnya saya pernah utarakan digital literacy, jadi harus melek digital dulu atau paham digital. Ini penting loh Mbak. Mohon maaf ada yang kemarin apa namanya ini gimana ya komen di YouTube ya kan lucu ya. Artinya apa Mbak? Artinya kan nggak digital literacy gitu ya, apa nggak melek digital, nggak bahkan paham digital. Saya pernah utarakan, coba kalau install salah satu metode seperti YouTube atau Facebook, coba lihat dulu deh about-nya, di situ ada help-nya, kita baca-baca dulu. Artinya kalau digital literacy itu kita cari dulu ya, kita harus belajar sendiri Mbak. Sekarang zaman belajar sendiri ya. Cari dulu, habis cari di explore, setelah itu kita create ya, kita create sendiri ya, habis itu kita komunikasikan. Nah topik pagi ini adalah digital branding pada era marketing 4.0 bagian kelima. Dari bagian pertama sampai bagian sekarang ini, pagi ini tuh selalu saya utarakan bahwa ada dua matriks Mbak, ada PAR and BAR. PAR PAR singkatan dari Purchase Action Ratio, itu pembagian antara orang yang beli dibagi dengan awareness ya. Awareness kan di bagian awal, itu ini penting banget awareness. Dan BAR itu BAR, Brand Advocacy Ratio. Nah, ini di marketing 4.0, kalau PAR itu di marketing 3.0. BAR itu Brand Advocacy Ratio, artinya yang advokasi dibagi dengan awareness. Itu paling penting Mbak. Jadi tidak melulu kita mikirin berapa yang beli dibagi awareness, tapi advokasi. Karena penting, karena orang advokasi itu nge-share itu pasti ke grup mereka yang kita tidak kenal gitu ya. Terus nge-share bahkan exposure lebih luas lagi. Ini tapi growth ya, nggak langsung tiba-tiba kita dapat omset dari advokasi, tapi growth. Bagaimana Mbak Tika terkenal di Sidoarjo sebagai MC yang terkenal di Sidoarjo, tiba-tiba orang ada yang advokasi, ada yang advocate, ada yang nganjurin, ada yang ngasih suggest. Itu loh Mbak Tika, bagus loh Sidoarjo. Akhirnya kemana-mana se-Indonesia ya insya Allah ke luar negeri Mbak ya. Amin. 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 Pagi-pagi dapat doa nih dari coach. Iya. Biar saya balik doanya gitu. Kita sama-sama sukses Pak Idam. Iya, sama-sama berdoa ya. Harus. Kita sama saling doa. Jadi jangan ada istilahnya yang utarain ini loh motivator bukan saya. Jadi ada egoisme itu. Jangan egoisme gitu ya. Jangan diri sendiri mikirin gitu. Egoisme. Tapi orang lain juga pikirin caranya bagaimana, nggak usah dibantu dengan ngasih duit gitu. Doain aja gitu. Itu kan kita dapat berkah juga balik gitu ya. Jadi ada the law of attraction, ada gema gitu ya. Balik lagi kalau kita teriak di atas gunung kan gemanya artinya alam merespon apa yang kita gemakan, semakin keras semakin kuat lah gitu ya gemanya.
Nah, nah kalau konten yang bagus pastinya produktivitas bakal bagus. Ini seperti Instagram yang kemarin algoritma berubah. Nggak tahu, mungkin udah lama berubahnya, cuma saya ngeliat 2 hari lalu. Ini mungkin acak ya, nggak semuanya. Karena masih testing tahapnya. Mungkin nanti berlaku ke semua user. Biasanya kalau sosmed itu atau perusahaan teknologi itu testing dulu, itu versi betanya namanya. Setelah diluncurkan, setelah ada ada reaksi yang bagus, pastinya mereka akan berlaku untuk semua user. Artinya like-nya nggak bisa dilihat siapa yang nge-like gitu. Pokoknya, nah itu artinya indikasinya apa? Artinya kita harus konsisten, Mbak, untuk posting setiap hari. Nggak mikir lagi, saya harus posting pagi hari, saya harus posting siang hari, saya harus posting sore. Enggak, yang penting konsisten dan konten kita bagus. Artinya konten kita harus mengandung anxiety dan desire, buat orang cemas, dan desire, mimpi, akhirnya orang curious. Nah itu semakin gitu ya. Jadi dan engagement ini perlu. Jadi komen nggak di disable ya sama Instagram. Justru komen dibuka lebar karena komen itu penting. Supaya ada engagement, artinya ada interaksi. Follower tuh bukan follower bodong gitu ya, beli ya. Akhirnya follower akun mati mungkin, orang nggak ada itu kalau beli. Nah, ada hal menarik. Jadi anxiety dulu pernah Snapchat ya, pasti Mbak Teki tahu Snapchat. Oh iya. Ini terkenal banget, cuma di US jarang sekali orang Indonesia pakai nih. Nah, dulu Snapchat itu populer. Jadi Snapchat itu menangkap anxiety and desire audience dengan postingan yang sekejap hilang. Dan ini nggak ditangkap oleh IG dan FB. FB dan IG itu niru Snapchat untuk story-story yang hilang dalam waktu sehari. FB juga ya dalam waktu sehari. Dan bahkan juga sekarang YouTube juga ada story-nya kalau nggak salah gitu ya. Tapi YouTube agak susah kita buat story gitu. Harus subscribernya harus berapa gitu ya. Nah, selama ada diferensiasi, brand itu pastinya harus tetap hidup gitu ya. Jadi ingat PDB, pasti sahabat suara Sidoarjo pernah dengar PDB. PDB ini positioning, P-nya positioning, D-nya differentiation, B-nya brand. Jadi kita harus ada diferensiasi, Mbak Tika punya diferensiasi, Radio Suara Sidoarjo punya diferensiasi, yaitu selalu melantunkan dengan komposisi lagu yang era 90-an. Yang di radio lain mungkin tidak ada, saya pikir. Mungkin ya. Mungkin ya. Saya nggak pernah dengar sih. Kayak terus-terusan nih lagu-lagunya 90-an saya dengerin. Oke. Iya. Jadi diferensiasi itu bisa hilang ya kalau tidak relevan. Dan tentunya kita mesti ada inovasi. Jadi metrik tadi ada 2 metrik yang kita pakai ini, metrik bar, brand advocacy ratio. Jadi advocacy dibagi dari berapa orang yang aware. Aware penting banget karena di bagian depan. Makin banyak yang aware, pastinya mereka akan appeal. Setelah appeal, pastinya mereka tanya-tanya, gitu ya. Setelah mereka act, beli, dan terakhir paling penting advocacy. Jadi par dan bar ini bisa berbeda ukurannya. Mungkin brand kecil, misalnya Graphic Brownies lah ya, di grup saya, di Konus UMKM. Tapi sangat produktif. Nah, parnya bisa besar untuk branding yang kecil, tapi dibanding yang mungkin barnya bisa besar untuk Graphic Brownies karena banyak advokasi, tapi parnya masih kecil, itu bagus malahan. Itu gunanya buat growth. Tapi kita juga harus utamakan par ya. Ada yang beli dong, jangan advokasi tok aja gitu. Makanya kita harus menyasar secara targeted, Mbak, gitu. Targeted artinya orang yang benar-benar mau beli, bukan mau saranin aja, bukan mau like tok atau mau like komen aja gitu ya. Ini juga seperti case teman saya yang chef terkenal, Instagram followernya banyak, tapi sekarang penjualannya turun. Komennya gini aja Mbak, karena sudah jenuh ya. Kan di komen Instagram ada tuh, berapa harganya sis gitu ya. Ini deliverynya free nggak sis gitu ya. Capek kan akhirnya kan, terlalu banyak komen, akhirnya jenuh gitu. Ketika kita tidak menjawab secara secara cepat atau jawab secara lengkap, akhirnya mereka kabur.
Kalau di istilah di web itu bounce rate-nya tinggi gitu. Baru ngeliat sebentar artikel cuma sebaris kabur. Itu tinggi artinya sinyal untuk ke Google bahwa ranking kita bakal turun. Itu in the long run dalam jangka waktu panjang. Mohon diingat sahabat Suara Sidoarjo, customer adalah orang yang punya masalah Mbak Tika. Sales, kita sebagai pebisnis online, saya bicara online ya, orang yang bisa menyelesaikan masalah customer. Gitu. Jadi kita gunakan teknik REACH. R untuk komunikasi, REACH. R-nya itu respect. Kita respect dulu dong. Artinya apa? Kita harus jawab segera. Respect. Satu, empati. Nah, empati penting nih. Kita harus merasakan permasalahan customer ya, empati ya. Empati kan kita nempatin perasaan mereka kan, ke kita ya, empati ya. Kita empati terhadap pemulung gitu kan. Kita kasih sedekah ke pemulung. Nah, tadi apa ya? RE terus A, audible, kita dengerin dulu Mbak. Jangan langsung komen. Oh, nggak bisa. Oh, ntar aja ya. Jangan gitu. Dengerin dulu masalah mereka, itu audible. C ini clarity. Clarity itu artinya harus disampaikan secara jelas dan lengkap gitu ya. Jangan lupa terakhirnya harus dikasih link tuh jualan kita kemana gitu. Jangan nanya-nanya aja terus nggak beli gitu ya. Jadi harus ditangkap mereka gitu, tangkap arti kita harus kasih langsung nih harga sekian gitu ya, delivery free. Nah tadi C clarity, H-nya humble gitu, humble. Terakhir kita tutup dengan terima kasih kembali gitu ya. Sukses selalu buat Mbak, buat Mas, itu bagus karena setelah kita dengan teknik pitch tadi, orang pastinya akan suka Mbak. Jadi kita humble, kita respect, kita empati. Baik. Ya, ya, Pak Idam, ini nanti kita boleh lanjutkan lagi ya. Oh iya, siap. Sudah waktunya harus jeda dulu untuk beberapa sponsor acara dulu. Nanti Pak Idam kita lanjut kembali ya untuk perbincangannya. Ya, baik sahabat Sidoarjo. Pagi ini kita masih di program Digital Business Series ya. Masih berbincang tentang digital branding pada era marketing 4.0 bagian kelima. Nanti kita akan lanjut lagi berbincang. Saya hadirkan dulu beberapa sponsor acara berikut ini. Anda yang saat ini sedang mendengarkan juga melalui streaming ataupun beberapa aplikasi lainnya di program Digital Business Series, saya ingin sapa dulu dong. Selamat pagi yang sudah bergabung di YouTube channel Radio Suara Sidoarjo. Ada Umu Hifna, selamat pagi, semangat pagi gitu ya Umu Hifna. Ya, ada juga Ibu Agustri Astuti, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu. Saya juga ingin sapa dulu dong. Dari awal tadi sudah ada yang menyapa juga Ibu Nurningsih Sumardi. Ada juga Bu Puji Setiawati. Ada Ibu Siti Maisaro, ada juga Bu Rizky Sakwila. Waalaikumsalam gitu ya, semangat. Selamat pagi buat sahabat-sahabat Konus dan sahabat Suara Sidoarjo, sukses dan berkah untuk kita semua, amin. Terima kasih. Ada juga siapa ya, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Yuyun, selamat pagi juga. Tetap semangat untuk mendengarkan siaran dari Pak Idam. Oke, Ibu Ida Hesti, selamat pagi juga, terima kasih. Nah Pak Idam, waduh saya harus menyapa satu-satu, banyak banget dan mayoritas ibu-ibu ya, perempuan semua ya. Fansnya nih Pak Idam, perempuan semua nih. Perempuan semua. Oke. Sekarang banyak perempuan Mbak ya di bumi ini ya. Kan perempuan bisa 2 kali lipat dari laki-laki ya. Itu dia, memang itulah suksesnya perempuan gitu ya. Apa hebatnya perempuan gitu ya. Oke, Pak Idam, hari ini nanti kita juga akan berbagi hadiah juga tentunya untuk sahabat Sidoarjo. Pertanyaannya, nah pertanyaan belum nih. Pertanyaannya tadi saya utarakan ada 2 matriks, PAR dan BAR. PAR PAE, Purchase Action Ratio, dan BAR BAR, Brand Advocacy Ratio. Jadi sebutkan aja kepanjangan dari BAR. BAR ya. BAR. Itu silakan dijawab di komen IG saya. Jangan lupa follow dulu @idham_azhari sambung dan follow IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm. Dan jangan lupa juga mention setelah menjawab, mention ke 3 teman IG lainnya. Jawaban ditunggu sampai jam 9 nanti, mohon maaf cuma sejam. Dan hadiahnya pastinya bisa diambil mulai besok, Mbak.
Oke, baik. Gampang ya. Jadi sebutkan aja ya, kepanjangan dari BAR, BAR apa kepanjangan itu. dari BAR ya, apa? Semakin mudah pertanyaan. Oke. Baik, nah Pak Idam tadi dijelaskan ya tentang positioning differentiation brand ya. PDB. PDB ya. Oke. Nah, ini selanjutnya seperti apa nih kaitannya juga dengan digital bisnis kita nih, Pak Idam? Nah, pastinya marketing 4.0 ini penekannya pada diferensiasi, Mbak. Diferensiasi untuk brand kita mengacu ke PDB ini lama ya, model lama ya PDB, dan masih relevan sampai sekarang. PDB ini orang marketing tahu semua ini PDB, positioning, differentiation, and brand. Gitu ya. Kita harus ada diferensiasi. Mbak Tika ada diferensiasinya. Pastinya Mbak Tika berhijab, cantik gitu ya. Malahan sekarang ini ya, orang cenderung sekarang nyari yang berhijab Mbak ya. Kita lihat tren loh. Kita lihat tren loh. Trennya apa? Sampo-nya ada sampo hijab, bayangin. Iklan sampo itu berhijab semua. Jadi kita ngelihatnya enak gitu. Jadi mulailah sekarang yang wanita-wanita yang belum berhijab, segeralah berhijab. Karena tren loh. Tren juga hijrah gitu ya, kira-kira ya, hijrah ya. Jangan tren-tren aja gitu. Tadi sampai mana ya? Sampai konten marketing ya. Tadi kaitan dengan IG yang algoritmanya berubah. Saya ngeliat 2 hari lalu, pastinya mungkin sudah lama ya di luar negeri sana, pasti merembet ke Indonesia. Dan ini menandakan bahwa post frekuensi penting banget gitu ya. Kita berapa kali posting, tapi harus ini Mbak, harus rutin gitu ya. Jamnya harus rutin gitu ya. Pernah saya utarakan ada salah satu web yang terkenal, bahkan juara blog ya di Indonesia. Bapak siapa lupa saya, Antariksa apa lupa saya. Jadi beliau ahli strategi manajemen dan schedule-nya tiap hari Selasa gitu ya. Harus rutin biar orang nunggu-nunggu. Seperti siaran radio Suara Sidoarjo jam 7 kan nggak mungkin berubah Sabtu depan jam 12. Sabtu depannya lagi jam 1 pagi gitu, nggak mungkin kan. Pastinya jam 7, biar orang nunggu-nunggu, orang prepare dulu. Oh, saya jam 7 pagi dengerin suaranya Mbak Tika gitu ya. Jadi ada apa namanya, rutin gitu, konsisten, itu penting banget. Nah, ini perihal tadi konten marketing dan perihal apa namanya, diferensiasi, saya ceritakan sedikit. Jadi sekarang ini banyak entrepreneur yang baru ya Mbak ya, tidak punya marketing skill. Ini saya lihat karena saya ngajar di sekolah startup juga. Ini kaitan dengan startup ya. Startup itu lebih lagi dari online bisnis biasa. Jadi nggak punya marketing skill tuh jadi ngawur Mbak, karena nggak ada marketingnya. Jadi banyak startup yang fail, gagal. Jadi semangat aja gitu, nggak ada marketing skillnya. Waktu saya ngajar startup saya freelance ngajarnya, ada sekolah startup di Jakarta. Jadi banyak yang tidak diawali dengan belajar marketing tadi, yang penting ikut hype gitu, ikut tren gitu ya. Semangatnya membara, bahkan lebih parahnya lagi tidak belajar digital literacy. Jadi ada murid saya, dia udah punya ide Mbak ya, udah jalan panjang. Jadi ada istilah traction strategi, traksinya kurang gitu. Traksinya artinya kita harus segera gitu ya, kita harus agile. Jadi udah siapin segala macam, udah buat programmingnya, mau buat aplikasinya, tiba-tiba domain belum beli. Ide udah ada, misalnya apa idenya? Misalnya Atika MC gitu ya, .com. Ketika kita udah jalan, traksi kita pertama kita ngejalanin, orang udah nyomot domain kita Mbak. Akhirnya apa? Ya telat gitu ya. Ide kita yang pertama yang menurut kita bagus, diambil orang. Ini penting, digital literacy. Di bagian awal kan saya sebutkan, secure your identity. Identity tidak melulu password. Identitas kita gitu ya, termasuk brand. Kita harus segera beli domain. Kalau ada ide, domain murah kok, cuma 125.000. Belum hosting. Dan ada juga teman saya gitu. Teman saya buat startup, udah sewa office, working space di tempat yang terkenal, agak mahal. Setahun kemudian nanya saya, Mas, ini kok saya nggak ada yang beli ya? Saya nanya, marketingnya udah belum? Belum. Baru punya office tok gitu ya. Jadi senang-senang dulu, ikut hype dulu, tren-trenan gitu. Akhirnya ya gagal lah, rugi kan selama setahun. Yang begitu kita marketing dulu, posting dulu setiap hari. Mudah kan Mbak? Posting setiap hari, terus kita harus engage ke customer kita harus bangun omni channel, kan mudah, free semua tuh. Kalau ada anggaran kita bisa iklankan, jangan lupa juga konten marketing kita juga penting juga. Akhirnya apa? Dalam waktu 1-3 bulan kita udah ada audiens yang
pelanggan ya, program pelanggan. Nah, pelanggan itu kita buat mereka senang dulu gitu ya. Nah, jadi entrepreneurship-nya ada 3 hal, Mbak. Ada mereka biasanya lihat opportunity gitu ya. Berani ambil resiko. Nah, ini dia nih, berani ambil resiko ini nih. Terjun dulu gitu ya, tapi lupa dengan digital literacy. Jadi penting juga, jangan asal berani aja gitu. Bisa jual ide ke orang lain, nah ini penting juga nih. Jadi kita bisa lakukan presentasi supaya dapat investasi dari orang lain gitu ya. Jadi marketing yang tidak punya jiwa entrepreneurship, bakal tidak punya motivasi, gitu ya. Materi tok. Mohon maaf, dosen marketing atau bahkan pembicara digital marketing tidak bisa karena praktek gitu, atau minimal coba-coba gitu ya, testing dulu lah gitu ya. Jadi jangan hanya andalkan teori, kita harus testing. Seperti Mbak Tia kan, MC kan nggak teori kan Mbak ya, pasti ngomong kan di depan orang kan, minimal acara kecil gitu Mbak ya, acara saudara gitu ya, acara syukuran di saudara, mungkin cuma 10 orang, akhirnya membesar, acara perkawinan, acara seminar lebih gede lagi yang audiensnya mungkin bisa sampai 1.000 gitu. Jadi sebagai entrepreneur, kita yang jadi entrepreneur nggak perlu kita pionir, Mbak. Kita yang pertama, yang penting kita harus ciptakan anxiety and desire, itu penting. Nggak apa-apa kita pemula, tapi kita bisa ciptakan anxiety desire gitu. Perhatikan ada YouTuber yang baru sekarang, karena mereka bisa ciptakan anxiety and desire. Akhirnya orang curious dan semakin banyaklah subscriber mereka dibanding orang lama gitu Mbak ya. Ternyata pionir nggak perlu gitu. Yang penting ya, penting banget nih kita harus ciptakan anxiety and desire buat orang pain gitu ya, menderita gitu ya. Menderita dalam tanda kutip ya, positif. Dan ada gainnya gitu. Artinya nikmatnya luar biasa, penderitaannya benar-benar menderita kalau kita nggak menyimak siaran radio ini gitu ya. Pak Idam, ini saya bagi waktu ke redaksi sebentar ya. Ada yang gabung deh kayaknya. Komang, coba Komang. Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Noval di Buduran. Selamat pagi Pak, membahas tentang branding. Ada kaitannya dengan value dari sebuah brand. Apakah membangun sebuah branding harus melihat sesuai keinginan kita yang mau seperti apa, atau kata lainnya idealis? Ataukah keinginan pasar atau khalayak yang besar lalu kita membangun branding tersebut? Nah, gimana nih Pak Idam? Jelas ya tapi ya? Jadi ada 2 pilihan. Nah, apakah harus idealis? Atau sesuai dengan keinginan customer? Iya, khalayak yang besar lalu kita membangun branding itu gitu. Nah, ini kita bisa gunakan teknik startup. Startup itu, kalau orang ngomong startup, kita harus lihat lingkungan sekitar Mbak Tika. Kira-kira ada permasalahan apa nih di sekitar gitu ya. Nah ketika kita sudah tahu misalnya apa, misalnya ada di lingkungan sekitar kita ada sampah yang nggak bisa dikendalikan gitu. Nah kita udah buat startup, dengan ide kita yang orisinil gitu ya. Jadi orisinil dan keinginan customer itu pastinya bukan keinginan, empati kita Mbak. Empati kita terhadap lingkungan. Nah, akhirnya ide orisinal kan muncul sendiri kan. Orisinal penting karena buat diferensiasi. Tapi awalnya kita harus, istilah saya empati lah ya, bukan keinginan customer ya. Empati ya. Karena kalau keinginan customer kan macam-macam. Ada yang pengen delivery-nya free gitu ya. Ada yang harganya mau murah banget, ada yang mau harga mahal banget, yang penting bagus. Karena keinginan customer beda-beda. Yang penting empati dulu gitu. Empati, problem apa nih yang ada di pasaran gitu ya, yang ada di market sekitar kita. Dan setelah problem kita tahu, kita harus empati, akhirnya kita buat ide yang orisinil gitu kira-kira. Oke, baik. Tadi pertanyaan Mas tadi ya, iya di Buduran. Nah, Buduran, Pak Idam, ya? Jadi dari pembahasan kita hari ini, karena memang sudah di sesi akhir ya untuk perbincangan kita pagi ini, Pak Idam. Poin pentingnya apa dan sekaligus mengulang untuk kuisnya hari ini, Pak Idam. Oh ya, poinnya pastinya paling penting ketika kita sudah kasih aware, kita setelah aware pastinya orang appeal, suka, love gitu ya. Setelah love pastinya orang tanya-tanya dong, bagaimana kita bisa appeal, kita harus ciptakan kita harus ciptakan anxiety and desire supaya orang curious. Akhirnya orang tanya-tanya, setelah pasti beli dong, akhirnya advokasi. Kenapa orang advokasi? Karena barang kita bagus. Mereka ada juga yang tidak beli, advokasi tidak masalah gitu ya. Karena barang kita bagus, pastinya mungkin
saat ini mungkin nggak punya duit gitu ya, atau mungkin availability di pasarannya sedikit atau stoknya sedikit, akhirnya cuma advokasi tok, nggak masalah, itu gunanya buat growth. Yang terpenting adalah matriksnya Mbak, tadi bar tadi ya, terutama untuk marketing 4.0, bar, brand, advocacy, ratio. Itu penting banget. Kita harus bangun komunitas seperti Mbak Atika baru bangun komunitas MC Mbak ya. Iya. Iya. Itu keren tuh. Keren banget. Artinya Mbak Atika kerjasama, nggak hanya sendirian. Artinya kita doakan orang lain gitu ya. Kolaborasi. Mbak Atika doain temannya yang MC yang lain. Nanti berbalik loh Mbak. Bahkan lebih dahsyat lagi. Mbak Atika mention ke temannya, nggak masalah. Nggak usah malu-malu dan nggak usah rugi gitu. Nggak rugi sih. Itu artinya kita mendoakan orang lain ya kalau kita mention ke orang lain. Iya. Benar. Ya itu tadi ya bar ya. Pertanyaan itu pertanyaan quiz, singkatannya apa dari bar, brand advocacy ratio saya sebut ini. Silakan dijawab di kolom komentar IG saya. Jangan lupa follow juga. Oke, di Idam Azhari ya, ada dotnya ya? IDHM Azhari sambung, dan juga jangan lupa follow Radio Suara Sidoarjo punya IG @suarasidoarjo.fm. Dan jangan lupa juga ya subscribe nih YouTube channelnya Suara Sidoarjo. Jangan hanya komen aja. Baik. Karena banyak acara lain yang banyak, Pak, acara yang bagus-bagus ya selain ini ya. Iya, banyak banget. Kita selalu update informasi ya Pak Idam ya. Iya, betul. Baik Pak Idam, mudah-mudahan hari ini ilmunya bermanfaat ya perbincangan kita. Ya, nanti insya Allah ketemu lagi pekan depan. Jadi bersabar dulu untuk dapatkan ilmu baru. Nanti tunggu ya di hari Sabtu depan untuk ketemu dengan Pak Idam kembali. Baik Pak Idam, terima kasih banyak atas waktunya juga. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Sahabat Suara Sidoarjo. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Muhammad Idam Azhari ya, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Jangan lupa untuk ikuti kuisnya karena akan ada hadiah produk spesial dari Konus Peduli UMKM ya. Di program Digital Business Series edisi kali ini saya harus akhiri dulu karena di jam 8 pagi ini saya akan ajak Anda dulu untuk menyimak Potret Jawa Timur yang akan disiarkan secara serentak juga di 15 radio jaringan LPPL Jawa Timur. Sahabat Sidoarjo, nanti kita akan ketemu lagi ya di program selanjutnya setelah program buletin atau Potret Jawa Timur.